record apa namanya? Ini pertemuan ini nanti kalau sudah Ana record, nanti Ana insya Allah upload di YouTube. Nanti kalau ingin mendapatkan penjelasan ulang, Anda tinggal play di YouTube ya, insya Allah. Jadi definisinya, when the speaker is making a prediction, a statement about something she or he thinks will be true or occur in future, either will or be going to is possible. Jadi artinya ini adalah ketika antum atau ketika ada orang atau ketika kita ingin membuat prediksi atau perkiraan, ya, namanya perkiraan itu akan terjadi di masa depan. Ketika kita ingin membuat perkiraan tentang sesuatu hal yang perkiraan tersebut mungkin, will be itu artinya mungkin ya, will be true, mungkin terjadi atau benar. True itu benar atau occur. Ini bukan occur ya, occur in future, terjadi di masa depan. Dua-duanya ini boleh digunakan. Will, be going to, boleh digunakan. Ini pertama tentang prediksi. Ya, prediksi yang kemungkinan akan terjadi di masa depan. Nah, kira-kira apa? Kira-kira seperti ini. Prediksi. Nanti itu laga pembuka MU dengan apa ya? MU sama Leeds United. Nah, kira-kira yang menang Leeds United. Nah, kira-kira yang menang prediksi Ana Leeds United menang nanti. Nah, itu boleh kita menggunakan will atau be going to. Jadi bising betul ya. Bising itu ramai ya. Ramai itu apa ya? Ramai. Alah pokoknya itulah. Jadi contohnya seperti ini. Leeds United will win today against Manchester United. Nah, will bisa dipakai. Terus be going to itu adalah be going to itu adalah artinya akan juga. Jadi begini. Leicester City, bukan Leicester City. Leeds United dan wait a minute. Contohnya ya. Leeds will win the game. Nah, ini adalah prediksi dari Ana yang kemungkinan nanti benar terjadi. Leeds will win the game. Atau kita ganti will-nya itu dengan be going to. Berarti be itu ada 3. Pertama adalah is, am, are. Kalau is dipakai pada he, she, it dan nama orang. Kalau are itu berarti plural atau jamak. They, you, we itu are. Jadi kalau leads itu berarti pakai is. Berarti begini. Is going to win. Nah, ini ya. Contohnya adalah Leeds is going to win. Is itu be going to win. Win itu verb 1. Ya, harus pakai verb 1, nggak boleh verb 2.
Itu adalah kunci. Jadi maksudnya adalah Leeds akan menang pertandingan nanti malam melawan Manchester United, insya Allah. Itu adalah prediksi ya. Jadi kalau prediksi bisa pakai will, bisa pakai be going to. Sampai sini dulu aja. Kira-kira antum paham apa tidak? Ya. Lanjut ya. Lanjut. Iya. Jadi kalau prediksi bisa pakai dua-duanya, bisa pakai will, bisa pakai be going to. Lalu yang kedua itu adalah, nah ini. Sekarang kita bahas yang be going to. Be going to, ya, itu merupakan ini penjelasannya. Something the speaker intends to do in the future because in the past he or she made a plan or decision to do it. Only be going to is used. Jadi semua materi yang Ana sampaikan di sini itu Ana ambil dari Betty Schrever-Azar. Memang bakunya di situ ya. Jadi ada bukunya namanya Betty Schrever-Azar. Memang di situ. Ini Ana rangkum ya. Artinya be going to tadi itu adalah akan. Akan ya. Akan saja be going to itu adalah expressing a prior plan. Priority. Prior plan itu adalah rencana utama. Jadi kalau khusus be going to itu dikhususkan untuk spesifik ya, untuk rencana yang utama yang dia akan datang. Maksudnya rencana bagaimana seperti ini? Something the speaker intends to do in the future. Jadi sesuatu yang kita intens itu mempunyai niat, ya. Jadi kita sudah berniat untuk melakukan sesuatu di masa depan karena sebelumnya, because in the past, sebelumnya dia sudah mempunyai rencana atau decision atau keputusan untuk melakukannya. Itu hanya be going to saja digunakan. Jadi bukan will. Kalau be going to berarti kita sekarang atau sebelumnya sudah punya rencana dan rencana itu akan dilakukan di masa depan. Nah, itu harus atau bukan harus, itu hanya memakai be going to saja, bukan will. Nah, kalau prediksi, prediksi tadi bisa dua, bisa will, bisa be going to, enggak masalah. Tapi kalau be going to saja itu adalah kita sekarang sudah punya rencana nih. Misalnya kita akan pertemuan akan bertemu di pondok pada tanggal 4 September. Nah, itu pakai be going to. Ya, bukan pakai will. Jadi kita akan bertemu pada 4 September. Jadi we are going to meet at September 4th. Ya. Kalau we will meet at September 4th itu salah. Bukan salah ya. Kalau misalkan kita sudah punya rencana gitu. Tapi kalau tidak punya rencana boleh pakai will. Tapi kalau misalkan punya rencana ini, nah itu berarti pakai be going to. Lalu contohnya itu adalah yang E, kita akan sering sering mendapatkan atau sering menjumpai nanti percakapan ya. A, B, ini adalah percakapan, conversation. Contohnya aja, yang E itu adalah why did you buy this pen? Mengapa kamu membeli cat ini? Jadi did itu verb 2-nya dari do. Kalau verb 2 berarti kapan belinya? Sekarang atau kemarin atau masa lalu?
Lalu. Masa lalu. Nah, kalau belinya di masa lalu berarti dia sudah punya rencana untuk why did you buy this pen? Pen itu adalah chat. Kenapa kamu kok membeli chat ini? Jadi dia itu sudah punya rencana. Rencananya apa? I am going to paint my bedroom tomorrow. Nah, kalau ada kata-kata tomorrow gitu, 2 days later, 1 week later, 1 year later, dan seterusnya itu adalah penanda waktu, time signal dari future tense. Jadi I'm going to paint my bedroom tomorrow. Jadi rencana ini sudah ada sebelumnya. Rencana ngapain? Rencana mau ngecat. Ngecat apa? Ngecat bedroom. Kapan? Besok. Nah, itu pakai I am going to paint my bedroom. Ini namanya adalah situasi. Diberikan situasi dulu. Why did you buy this pen? Why did you buy this pen? Terus kalau jawabnya I will paint my bedroom tomorrow. Kurang tepat. Tidak salah, tapi kurang tepat. Maksudnya begini. Kalau tidak salah, secara oral ya, secara spoken, secara lisan itu tidak salah. Tapi kok kurang pas gitu ya. Misalnya seperti ini. Saya melihat TV, ya. Saya melihat TV. It's okay. Itu yang benar. Tapi kalau saya memandang TV, nah itu kan kurang pas. Nah, itu namanya kurang pasnya di situ. Secara grammar dia salah. Tapi kalau secara lisan orang lain bisa mengerti, nah kita juga bisa memahami. Saling paham-paham lah, maksudnya saling memahami lah. Kalau misalkan dari itu ya, dari Indonesia ya biasanya seperti itu biasanya. Karena apa? Karena struktur kalimatnya secara grammar salah, tapi secara lisan orang lain sudah mengerti, dan itu adalah fungsi dari bahasa. Jadi yang betul adalah, yang paling tepat itu adalah I am going to paint my bedroom tomorrow. Pakai I am going to. Kalau I to be-nya adalah am. Going, go. Going to, akan. Paint. Paint itu adalah bisa berupa verb, bisa berupa noun. Ini yang contoh pertama. Contoh kedua, he is going to buy a new car. Berarti he is going to buy. Artinya adalah dia sudah punya rencana untuk membeli mobil yang baru. Ini adalah salah satu contoh prior plan. Jadi penggunaan be going to adalah prior plan yang dimiliki oleh seseorang. Yang ketiga adalah we are going to study together. We are going to study together. Kita akan belajar bersama-sama. Kapan? Mungkin besok, pokoknya di masa depan ya. Ini berarti sudah punya rencana. Ini adalah be going to. Sampai sini paham ya? Intinya adalah be going to adalah untuk expressing prior plan. Ini rencana saja. Lalu yang selanjutnya adalah will. Will itu juga artinya akan. Penjelasannya apa di sini? The speaker is saying, ya, the speaker B, jadi yang B ini is saying, I'm happy to get the phone. He is not making prediction. He has made a prior plan. He has made no prior plan to answer the phone. He is instead volunteering to answer the phone and use will to show willingness. Jadi ini adalah will to express willingness. Willingness itu apa? Willingness itu volunteer. Apa? Sukarela. Jadi tidak dipaksa. Sukarela, volunteer. Jadi tenaga sukarela, tenaga yang tidak ada paksaan untuk dilakukannya. Untuk melakukannya tidak ada paksaan. Jadi sukarela. Artinya adalah yang A ini ya. The phone is ringing. Jadi ada telepon bunyi nih di meja gitu misalkan. Ada telepon bunyi.
Yang B, the phone is ringing, bilang gitu. Ada telepon bunyi. Oh, biar aku aja yang angkat. Nah, I will get it. Biar aku aja yang angkat. Nah, dia dengan sukarela mengangkat atau menjawab telepon tersebut. Jadi tidak yang B tadi itu aku aja yang angkat. Nah, itu dia tidak mempunyai rencana sebelumnya gitu. Kalau misalkan telepon ini bunyi, nanti aku akan angkat. Nah, dia nggak seperti itu. Secara tiba-tiba, secara dadakan gitu ya, itu langsung biar aku aja yang angkat. Terus ada lagi pintu, kayaknya ada tamu nih, pintunya ada yang ketuk-ketuk, biar aku aja yang buka. Nah, itu secara sukarela dengan senang hati dia membuka pintu. Nah, itu namanya willingness, volunteer. Jadi adalah penekanannya will itu adalah di willingness ini. Terus yang B, yang nomor 2 ini adalah I don't understand this question. Yang B, ask your teacher about it. She will help. Jadi artinya adalah aku tidak mengerti nih pertanyaan ini jawabannya apa. Yang B menjawab, merespon, tanya aja ke gurumu tentang pertanyaan itu. Bukan mungkin, gurumu akan membantu aja, gurunya itu dengan sukarela, dengan senang hati akan membantu. Jadi gurunya itu semula itu tidak ada rencana untuk membantu muridnya yang sedang kesulitan mengerjakan soal. Jadi memang kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, dia dengan senang hati atau dengan willingness, volunteer, dia dengan sukarela atau senang hati untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya. Jadi yang will itu khusus untuk willingness. Jadi tidak ada rencana sebelumnya. Jadi langsung dilakukan saja. Oke. Itu adalah pengertian dan penggunaan dari will. Lalu ini contohnya ya. Expressing prior plan versus willingness. Jadi use be going to if you think the speaker is expressing a prior plan. If you think she or he has no prior plan, use will. Jadi silakan menggunakan be going to jika antum berpendapat kalau orang tersebut ada prior plan, ada rencana sebelumnya. Tapi kalau tidak ada, silakan menggunakan will. Coba nomor 6A ini dulu. This letter is in French and I don't speak French. Can you help me? Jadi artinya adalah surat ini ditulis dalam bahasa Prancis, dan saya tidak bisa bahasa Prancis. Dapatkah kamu menolong saya? Can you help me? Jawabnya adalah sure. Tentu saja. I will translate it for you. Ini will berarti kan secara sukarela. Kalau sure, I am going to translate. Nah, itu kurang tepat karena apa? Karena tidak ada unsur prior plan-nya. Tidak ada rencana untuk membantu menerjemahkan. Lalu yang selanjutnya 7A, do you want to go shopping with me? Apakah kamu ingin pergi berbelanja denganku? I am going to go to the shopping mall at downtown. Jadi artinya adalah I am going to go to the shopping mall downtown. Jadi artinya dia sudah mempunyai rencana untuk pergi belanja. Di mana? Di mall downtown. Itu adalah, kalau I will berarti kurang tepat karena saya sukarela berbelanja, itu kurang tepat. Karena saya sudah punya rencana sebelumnya dan saya akan berbelanja ke mall downtown. Yang B, sure, what time do you want to live? Dan seterusnya. Ya. Lalu ini yang untuk nomor 8.
Ayo kita bahas sama-sama. Tadi sudah Ana sampaikan materinya. Lalu sekarang kita mau menjawab yang 8A dulu. Yang A, who wants to erase the board? Siapa yang ingin menghapus papan tulis? Are there any volunteers? Apakah ada yang bersukarela dengan senang hati untuk menghapusnya? Silakan menjawab di chat ya. Silakan jawab will atau be going to. Kalau will berarti I will do it. Kalau going to berarti I am going to do it. Ya, silakan klik di kolom chat. Will. Muhammad Hasani will. I will do it. Fauzan. Good. Will kata Said. Said Muhammad Akil Guntur will. Oke, very good. Jawabannya adalah will. Karena apa? Karena ini adalah kegiatan sukarela. Kalau kegiatan sukarela berarti memakai will. Yazid. Oke, Yazid boleh ini kah? Boleh dijawab nomor 9 kah? Oh ya, Yazid. It's alright, fun. Yes, it's okay. Jadi nomor 9 itu nomor 2 ya. Why does he have an eraser in his hand? Kenapa sih kok kabar ini ya? Kenapa sih kok dia pegang penghapus? Mengapa dia pegang penghapus di tangannya? Jawabannya apa? He will erase atau he is going to erase the board. Silakan jawab di chat. Nomor 9. Mengapa? Why does he have an eraser in his hand? Kenapa dia memegang penghapus di tangannya? Jadi jawabannya adalah he will erase atau he is going to erase. Silakan ketik di kolom chat. Imtiaz will erase. Muhammad is going to. Najidan he is going to. Siapa bilang Will Smith tadi? Bentar, mau cek tuh. Siapa yang Will Smith tadi? Fahri. Nah, kena antum ini. Fahri, mana Fahri? Fahri. Oke, stop. Fahri, apa jawaban antum? He will erase atau he is going to erase? Mana? Will erase. Ada yang bisa menjelaskan kenapa kok oh yes, Imtiaz. Coba antum penjelasan antum apa? Jawaban antum apa? Karena dia nggak berencana buat ngapus. Tapi secara tiba-tiba dia ngangkat tangan, terusnya dia berkata saya mau ngapus tulisan di papan tulis. Oke. Tanpa ada rencana. Saya bakal Tanpa ngapus. ada rencana. Saya bakal ngapus tulisan di papan tulis di jam segini. Jadi dia nggak berencana sama sekali. Oke, siap. Jadi pertanyaannya adalah, jawabannya adalah betul sekali. Dia tidak mempunyai rencana apapun sebelumnya. Jadi itu pakai will. He will erase the board. Ya. Jadi ini tidak ada tidak ada konteks sebelumnya itu ada rencana apa tidak. Seperti itu. Terima kasih. Very good. Sampai sini ada pertanyaan nggak, guys? Guys. Lanjut ya. Oke, lanjut. Yang ketiga,
Ini ya, kalau misalkan kita tetap mengakhiri pertemuan ini 11.30 ya. Kalau ada yang azan di tempatnya, silakan nanti langsung azan aja, tapi karena ingin 11.30 memang harus diakhiri, bukan sebelumnya ya. Lalu yang selanjutnya ini adalah would like. Would like is polite way to say want. Jadi want itu artinya akan. Would like itu juga artinya akan juga. Jadi sama-sama akan, tapi mana yang lebih sopan? Yang lebih sopan adalah would like. Kalau yang want itu bukan tidak sopan ya, bisa digunakan sebagai kata-kata sesama teman sebaya. Tapi kalau orang yang lebih tua, jadi menghormati, itu lebih would like. Dan would like itu lebih formal juga ya, daripada yang want. Kalau want itu informal. Ini seperti itu, bedanya seperti itu. Untuk hari ini kita akan membahas tentang would like, bukan want. Want sama saja. Pertama, itu bisa digunakan dua keadaan. Yang pertama adalah would like to plus verb one. Ingat ya, kuncinya di sini. Kalau ada kata-kata to, ya, would like to plus verb one, bukan verb ing, bukan verb three, bukan verb to, bukan yang perfect tense. Jadi hanya khusus verb satu. Kalau nanti ini soal sering keluar di TOEFL, kalau antum mau mendapatkan beasiswa di Amerika misalkan, atau di Inggris, atau di negara-negara mana, ya anak doakan ya, semoga antum semuanya itu bisa keluar negeri dan mendapatkan beasiswa gitu ya, dan bermanfaat buat antum semuanya, amin ya rabbal alamin ya, insyaallah. Jadi kalau ada to itu pasti verb 1, bukan verb 2, verb 3 atau verb ing. Pasti to verb 1. Contohnya, I would like to buy. Saya akan membeli tiket. Jadi ini adalah kalimat yang sopan, kalimat yang formal. Menggunakan would like to verb 1. Subject plus verb 2 plus verb 1 plus object. Ingat, would like to itu verb belakangnya. Kalau yang kedua, would like belakangnya itu noun, bukan verb, bukan kata kerja, karena tidak ada to di sini. Contohnya adalah I would like a cup of coffee. Saya bukan akan, tapi saya ingin. Saya ingin secangkir kopi. Kalau yang pertama, saya ingin membeli tiket, bukan akan ya. Sorry, saya ingin membeli tiket. Yang kedua ini, saya ingin langsung noun-nya. Kata benarnya cup of coffee. Saya ingin secangkir kopi. Itu ya. Ini adalah ini saja intinya. Jadi ini merupakan penggunaan dari would like. Ya, kalau would like to pasti verb kata kerja. Kalau would like saja belakangnya pasti kata benda atau noun. Ya, paham ya? Paham. Insya Allah. Kita tes. Nah, fill the blank with model would like or would like to. Jadi yang kosong-kosong ini. Jadi soalnya juga seperti ini juga. Ada apa? Percakapan, conversation between two person or more. Percakapan antara dua orang atau lebih. Nanti kalian disuruh mengisi yang kosong-kosong ini. Lihat yang ininya, lihat yang instruksinya. Bisa diisi would like atau diisi would like to. Coba yang pertama. Kita bahas sama-sama. Ya, yang mau sholat duhur silakan sholat duhur ya. Nanti kalau misalkan ada waktu lagi, balik lagi sini nggak apa-apa ya. Yang pertama, hi, welcome to Heavenly Pies. May I take your order?
Hai, selamat datang di ini Heavenly Pies, berarti kan toko yang menjual pie. Pie itu apa ya? Pokoknya pie lah. Pie itu roti itu aja. Pastry sebenarnya. Hai, selamat datang di toko roti. May I take your order? Mau pesan apa gitu. Man. Yes, please. Nah, coba silahkan diketik ya. Jawabannya would like atau would like to. Yang ini nih. Ingat ya, ini. Would like atau would like to. Fahri would like. Very good. Ini lagi. Imtiaz would like. Hasani would like. Would like. Wah, Arif Rahman Hakim tampil beda. Hurufnya Latin. Masya Allah. Oke, stop. Jadi betul sekali karena belakangnya ini adalah the chicken. The chicken itu adalah noun. Kata benda itu pasti would like. Ingat, kalau ada would like belakangnya pasti benda. Kalau would like to berarti verb, to infinitive, to verb 1. Jadi itu kalau to berarti belakangnya adalah verb. Jadi kalau misalnya ada seperti ini, lihat belakangnya di sini. Belakang apa? Tanda kurung ini. Nah, sekarang nomor 2. Yes, please. I would like the chicken fried stick. Aku ingin stick ayam goreng. Sedapnya. Sedap itu enak ya. Sebenarnya sedap. This waiter. Oke. Jawabannya apa? Would like atau would like to? Pakai would like. Niels, ada lagi? Nggak ada. Cuma Fahri aja ini ya. Najidan would like. Betul. Jawabannya adalah would like. Karena ini adalah belakangnya adalah tetap noun. Would like. Jadi oke. Would like bread or rice with your meal? I will take rice. Terus waiter di sini. Oke, silakan yang sudah azan silakan langsung ya. Ana benar lagi ya. 5 menit lagi ya. Yang terakhir ini waiter. Nah, ini jawabannya would like atau would like to. Akan ketik. Nah, belakangnya ini apa? Nah, sudah jelas di situ. Apa? Would like to. Very good. Muhammad Fauzan. Ini adalah would like to. Kenapa? Karena di sini adalah drink. Would like to. Would like anything to drink. Jadi would like to. Ya. Ini adalah jawabannya dari the last blank space. Oke, jadi hari ini kita sudah mempelajari 3 hal. Pertama adalah the use of will. Coba Ana mau cek pemahaman antum semua. Sampel saja. Imtiaz, Muhammad Imtiaz. Coba dijelaskan nama yang will ini, the use of will ini yang antum dapatkan dari penjelasan Ana tadi apa sih? Will itu secara langsung tanpa ada rencana. Oke, betul. Terus yang 2? Going to itu adanya rencana kapan akan dia melakukannya. Oke, bagus. Terus yang 3? Would like to itu sama kayak want. Yes. Tapi ini lebih sopannya. Very good. Kalau yang would like? Would like. Bedanya would like sama would like to?
Kurang tahu deh. I would like to diikuti dengan Verb. verb. Kalau would like diikuti dengan Subjek. Kata benda. kata benda atau Kata noun. benda. Very good. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika Ana ada salah selama ini. Terima kasih. Akhir kata, kita tutup dengan doa majelis. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Messi pindah PSG nih. CR mau ikutan. Udah, nanti di band Ana. Ya, lanjut aja ya. Lanjut sholat ya. Jom. Dah PSG auto win wis.